Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia dapat menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit P20 tahun 2022 ini. Pertemuan ini bertujuan untuk menggalang kerjasama parlemen dalam mendukung agenda dan implementasi kesepakatan G20, khususnya dalam kerangka pemulihan global, pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 dan mengatasi berbagai tantangan global lainnya. Kita bertemu pada momen di mana dunia baru saja menghadapi pandemi dan setiap negara sedang menjalankan pemulihan sosial dan ekonomi dari dampak pandemi tersebut. Kita menyadari bersama kondisi perekonomian global saat ini menempatkan setiap negara berada dalam kerentanan yang tinggi yang ditandai dengan lonjakan inflasi, respon kebijakan moneter, perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, serta meluasnya stagflasi. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2023. Di samping itu, kita juga masih memiliki sejumlah agenda global untuk direspon melalui kerja-kerja nyata. Antara lain, isu-isu yang berkaitan dengan climate change, lingkungan hidup, ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pertemuan P20 menjadi sangat strategis karena G20 menguasai 85% ekonomi dunia dan memiliki 65% penduduk dunia. Sehingga aksi konkret G20 akan membawa dampak dan manfaat nyata tidak hanya untuk G20 tapi juga untuk dunia. Dalam menghadapi gejolak dan tantangan global ke depan, tidak ada satu negara yang mampu menghadapinya sendirian. Setiap negara membutuhkan kerjasama dengan negara lainnya. Masalah lokal dapat dengan mudah berkembang menjadi krisis global. Krisis global dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat di berbagai negara. Oleh karena itu, setiap negara harus selalu memperhitungkan kemungkinan terjadinya krisis global dalam setiap pembuatan kebijakan di dalam negeri. Jelaslah bahwa saat ini segala masalah dunia kita saling berhubungan, sehingga diperlukan respon bersama yang melibatkan berbagai kalangan dan perspektif. Diperlukan kerja bersama, kolaborasi, gotong royong antar negara berupa kerjasama internasional, antar pihak melibatkan berbagai stakeholder, dan antar bidang pendekatan multisektor yang melibatkan solusi keamanan, politik, ekonomi, dan sosial. Setiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi risiko ancaman krisis. Melalui kerja bersama, kolaborasi, dan gotong royong antar negara diharapkan dapat meningkatkan daya respon setiap negara untuk menanggulangi permasalahan global. Hal ini dapat kita lakukan hanya bila kita memperlakukan sidang forum P20 ini dengan komitmen yang kuat untuk menyelamatkan nasib dunia yang ditentukan oleh keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Masyarakat di seluruh negara memiliki harapan besar agar P20 berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai gejolak dan tantangan global yang melanda dunia. Hadirin yang terhormat, P20 akan mengambil tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery
tema ini disusun sejalan dengan tema presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger. Kekuatan parlemen P20 adalah mewakili suara rakyat global. P20 memberikan legitimasi atas upaya pemerintah dalam menjalankan komitmen kebijakan luar negeri, pemulihan pasca pandemi, dan merespon tantangan global. P20 dibentuk sebagai salah satu engagement group G20 guna membawa elemen demokrasi dan memperkuat akuntabilitas agenda G20. P20 akan memperkuat agenda G20 untuk konsolidasi pemulihan global yang inklusif, resilient, dan hijau. P20 dapat berperan untuk memberikan perspektif parlemen, memberikan kontribusi dalam menjembatani perbedaan antar negara. Parlemen is part of the solution dan memperkuat interaksi dan jejaring antara para ketua parlemen negara-negara G20 dan bahkan dapat meluas kepada negara-negara mitra lainnya. Komitmen antar negara untuk kemajuan bersama menjadi harapan baru sebagai aspirasi rakyat yang semakin menghendaki dunia memiliki wajah yang humanis. No one left behind. Inilah semangat untuk kemajuan bersama. Budaya damai dan toleran, culture of peace and tolerance, semakin diperlukan dalam memperkuat interaksi antar bangsa dan negara. Kita bersama antar parlemen dapat berperan penting untuk menyebarkan budaya damai dan toleran yang semakin diperlukan dalam menghadapi ketegangan geopolitik saat ini. Dialog dan diplomasi dalam penyelesaian berbagai masalah global menjadi protokol yang utama dalam setiap kerja bersama antar negara. Kerja bersama antar negara pada akhirnya membutuhkan agenda kerja yang nyata yang dapat dimulai melalui langkah-langkah kecil untuk sampai pada tujuan yang besar. Dalam pertemuan P20 diharapkan dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama, kesepakatan yang dapat mendorong adanya aksi nyata atau concrete action penyelesaian berbagai permasalahan global. Indonesia dengan semangat gotong royongnya siap, mau, hadir dan mampu untuk berkolaborasi dengan dunia global dalam membangun dunia dengan harapan baru, dunia dengan kemajuan bersama, dunia yang lebih humanis, dunia yang lebih baik, dunia yang sejahtera, tentram dan indah. Kesiapan Indonesia untuk berkolaborasi dengan dunia global dalam mengartikulasikan dunia yang penuh harapan dapat ditunjukkan dengan politik pembangunan nasional yang inklusif yang mengutamakan kehadiran negara dalam melindungi rakyat secara ekonomi dan sosial serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur untuk kemajuan seluruh wilayah, program sosial yang komprehensif dan masif, stimulus ekonomi dalam program pemulihan ekonomi sosial, regulasi pajak karbon dan energi baru terbarukan, dan lain sebagainya. Beberapa isu strategis yang perlu kita angkat bersama dalam pertemuan P20 ini antara lain adalah 1. Mitigasi resiko gejolak perekonomian global yang dapat berkepanjangan, sehingga diperlukan respon kebijakan fiskal dan moneter. 2. Menjaga stabilitas pasar komoditas global, menjaga rantai pasok pangan ke pasar global, dan memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian dunia yang terbuka dan adil. 3. Mengakselerasi
implementasi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ekonomi hijau. 4. Mempercepat transisi energi bersih dan terbarukan yang harus segera dilakukan. 5. Mengatasi kesenjangan pendanaan bagi negara berkembang dalam menjalankan agenda global. 6. Memperkuat inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. 7. Meningkatkan peradaban demokrasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya yakin dan percaya bahwa pertemuan P20 ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat dan dapat diimplementasikan dalam mendukung kesepakatan G20, khususnya dalam kerangka pemulihan global, pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030, dan mengatasi berbagai tantangan global. Rumusan komitmen bersama adalah penting, akan tetapi tindakan nyata sekecil apapun menjadi lebih penting bagi kita untuk semakin dekat dalam mencapai tujuan. Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. Kata-kata ini diambil dari Henry Ford. Kata-kata ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa keberhasilan P20 apabila kita dapat mewujudkan kerja nyata bersama. Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak tanpa menunggu. Bertindak tanpa menunda, without any delay. Saat ini, sejarah telah memberikan kesempatan kepada kita, Parlemen Negara G20, sebagai alat sejarah dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik. Inilah komitmen Parlemen Negara G20, Stronger Parliament for Sustainable Recovery. Kita gunakan kesempatan ini untuk membangun dunia yang berwajah humanis, memiliki budaya cinta pada kemanusiaan, cinta damai, dan cinta pada alam lingkungan hidup. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Make a better place for you and for me and the entire human race. One Earth for all. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.